Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya Bapak. Melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas apapun yang kami alami dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan bagi kami. Dan kami imani Tuhan, apapun yang terjadi yang boleh kami nikmati, semuanya oleh seizin-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang kami boleh alami untuk membuat kami jatuh, tetapi kami dibangunkan kembali supaya kami semua boleh tetap beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala tuntunan-Mu hari ke hari, waktu ke waktu, bahkan di dalam kelemahan kami, di dalam segala sesuatu yang kami merasa tidak mampu, tapi Engkau Allah yang berkuasa memberikan kepada kami kemampuan, memberikan kepada kami keteguhan iman percaya kepadamu. Tetap berjalan ke depan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tahu Tuhan, Engkau memakai kami bukan untuk mundur ke belakang, tapi kami untuk maju ke depan, supaya nama-Mu yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan,
Kami tahu Tuhan, bukan sekedar ini lewat di dalam pikiran kami, tapi jadikanlah firman-Mu kekuatan bagi kami, pengertian yang baru, kesadaran yang baru, untuk lebih mengikut Engkau, dengan lebih beriman percaya Tuhan, karena Engkau selalu yang menolong kami. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami, segala keinginan kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan kepada kami satu kekuatan yang baru untuk kami boleh alami bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini, malam ini, saya berikan satu tema supaya kita tidak keluar ke kiri dan ke kanan, tapi kita mempunyai satu tema tujuan di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu Dia, Yesus Kristus adalah kekuatanku. Atau dikatakan dengan singkat, ya, tema singkatnya Dia kekuatanku, yang didasarkan di Filipi 4 ayat yang ke-10 hingga yang ke-13. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat menjadi pokok pembahasan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu sejarah yang terjadi, ya, dari seseorang yang punya nilai secara dunia menjadi satu pedoman kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Saya bacakan satu statement dari dia. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan Ia tidak pernah menyakitiku. Saya ulang ya. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan Ia, Kristus itu, tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci, menghujat Kristus yang sudah menyelamatkanku? Bahkan ada satu prinsip lagi yang disampaikan oleh beliau, yaitu jika hal itu akan mengubah keadaan buruk menjadi baik, tetapi bukan keadaan yang baik menjadi lebih buruk. Artinya, ya, seorang uskup agung dari Smyrna, yaitu Polikarpus, yang menyampaikan dua statement ini. Terutama statement yang pertama sangat dikenal. Bapak dan Ibu perlu ketahui, Polikarpus adalah seorang uskup di Smyrna yang umurnya sudah mencapai 85-86 tahun. Makanya dia mengatakan, selama 86 tahun selama hidupnya, aku telah mengabdi kepada Kristus dan Ia, Kristus itu, tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku sebagai seorang Polikarpus dapat mencaci, menghujat Kristus yang telah menyelamatkanku? Satu prinsip kehidupan yang benar yang dia lakukan di dalam kehidupan seorang rohaniwan yang bisa mengerti dan mengetahui bahwa hidupnya hanya untuk Dia. Sekarang kita mulai masuk ke Filipi 4. Nanti kita bahas di belakang supaya kita tidak menjadi bingung, ya. Filipi 4 ayat yang ke-10 dimulai. Saya baca satu persatu karena ini akan disampaikan dalam bentuk satu persatu supaya tidak membuang waktu banyak. Ayat yang ke-10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Yang punya arti bahwa di dalam kehidupan Rasul Paulus, yang menulis ini Rasul Paulus, ya, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Bukan dia bersukacita karena dirinya mampu, bukan dirinya itu bisa mengerti dengan dirinya sendiri, tidak. Tapi dia, Rasul Paulus, menyampaikannya dengan sederhana, tetapi sangat kuat bagi kita anak-anak Tuhan. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Dia tahu segala kelemahan, segala sesuatu yang dia alami, sesuatu yang dia lihat di depannya memang tidak menyenangkan, tidak menyamankan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun dia hadapi apa? Memang selalu ada perhatianmu. Artinya untuk
para jemaat, ya memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Artinya di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia tahu memang mereka mencintaiku, melakukan sesuatu yang benar, inginnya mereka, tapi dia tidak ada kesempatan. Karena apa? Karena keadaan yang membuat mereka terbelenggu. Dengan keadaan pada saat itu di Filipi memang tidak ada seperti hari ini kita duduk dengan nyaman, ada pendeta datang dihormati dan didudukkan dengan baik. Ya, kalau kita bisa masak sesuatu seperti dulu mama saya, kalau masak sesuatu ingat pendetanya. Sekarang sudah tidak musim ya, sudah jarang. Tapi dulu waktu mama saya di Madura, di Sumeneb, kalau masak sesuatu selalu dia pikirkan, sisakan atau bukan disisakan, dikhususkan ya, satu mangkok atau mungkin satu rantang susun 2 atau apa sedikit, tapi dengan memperhatikannya dia berikan ke pendeta supaya pendetanya ikut makan. Bahkan kalau mama saya lihat, oh iya ya, Bapak pendeta sudah terima, bukan dari saya aja, ada 2-3 orang yang memberi. Itu dulu zaman kuno. Ya, sekarang sudah tidak ada karena pendetanya dianggapnya mampu sendiri jalan-jalan untuk cari makanan. Nah, oleh karena itu yang Rasul Paulus sampaikan ini ada satu prinsip kehidupan Kristian yang benar. Tidak ada yang lain. Kalau dia tidak benar, dia akan merasakan dirinya. Dia merasakan sesuatu di dalam dirinya yang dia utamakan. Keegoan dirinya yang diutamakan. Tapi di dalam hal ini Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita semua. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun Rasul Paulus tahu yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Meskipun jemaatnya mau memberi, tetapi tidak diberi kesempatan buat jemaat untuk bisa memberi ke Rasul Paulus. Itu yang pertama di ayat 10. Ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini satu prinsip kehidupan yang zaman sekarang langka. Bahasa ini sangat-sangat dalam. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku, Rasul Paulus, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya, Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya sudah cukup dan sangat dipuaskan oleh Kristus. Jarang sekarang ada manusia, bahkan orang Kristen pun yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia merasakan apa yang dia punya itu cukup untukku. Kita ingin selalu lebih. Bahkan ada banyak orang berusaha membuat satu rekaan, membuat semuanya di dalam gereja itu pun menjadi satu pedoman bahwa jemaatnya ditarik untuk supaya datang dan memberi, sehingga akhirnya ya para hamba Tuhan itu tidak seperti dulu zaman saya masih umur 5-6 tahun atau 10 tahun ke bawah, waktu di Sumeneb Madura, pendetanya hanya jalan kaki atau naik sepeda. Di desa juga jalan kaki. Di kota juga jalan kaki. Sekarang apa? Mobilnya ya balapan. Sama jemaatnya balapan. Pengusaha punya Mercy, saya harus punya Mercy yang ukurannya, tipenya lebih bagus. Supaya saya dianggap bahwa orang yang diberkati, pendeta yang luar biasa diberkati. Mereka pakai cincin kecil yang sekian karat, pendetanya pakai cincin yang lebih besar. Arlojinya mereka semua pakai yang hanya 1 M, pendetanya pakai yang 4 M. Nggak tahu M-nya itu ember atau M sungguhan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, zaman sekarang sangat berbeda. Oleh karena itu Rasul Paulus tetap mengingatkan kepada saya dan kita semua, bahkan bagi yang mendengar lewat streaming ya, bahwa katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Di dalam keadaan apapun, Rasul Paulus sadar bahwa dirinya bukan untuk diberi makan, tapi dirinya melayani Tuhan. Dengan sendirinya dia hidupnya untuk jemaat. Ini ada satu pembelajaran, bukan hanya untuk para hamba Tuhan.
Bagi kita pun yang orang awam seperti saya yang melayani, bahkan bagi jemaat pun, biarlah ini menjadi teladan bagi kita. Bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah belajar, memang hidup itu sulit. Untuk hidup kekurangan itu sulit. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kekurangan itu bukan cukup, tapi memang betul-betul minus. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa belajar, dia selalu belajar. Ada yang sedikit dicukupkan untuk sedikit, ada yang lebih banyak sedikit dicukupkan. Tapi kalau terlalu banyak, Rasul Paulus akan berikan kepada semua orang untuk sama-sama menikmati berkatnya. Ini yang ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Ini lebih diperjelas oleh Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kalau kita membaca ini indah ya. Apakah indah untuk diri saya, untuk kita semua? Apakah itu hanya cukup Rasul Paulus dan hanya untuk para pendeta yang khusus yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan mengatakan ini? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu juga masalah kenyang atau kelaparan. Ya, itu tidak ada rahasia bagi dia. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita, memberikan kepada kita satu peringatan. Satu berita yang benar di hadapan kita. Supaya apa? Kita tahu, Rasul Paulus itu bukan rasul kecil. Dan bahkan kalau kita tahu sejarahnya Rasul Paulus, yang awal mulanya dia sebagai orang menjadi murid daripada Gamaliel, dan dia sebagai seorang mengenal Taurat yang betul-betul dalam, dan dia salah satu Farisi yang terkenal di tempatnya dia, ya, dan dia juga sebagai orang Romawi yang betul-betul mempunyai kekuasaan besar dan bisa menggerakkan tentara untuk atau sebagian daripada anggota Sanhedrin itu bisa melakukan penangkapan atau membunuh orang Kristen, menyerang orang Kristen, bahkan membunuh mereka dengan hati yang tega karena dia anggap bahwa mereka itu adalah wajib untuk dibunuh orang Kristen. Dia ngejar-ngejar, tetapi sampai pada akhirnya di Damsyik dia mengalami satu perubahan yang besar. Lewat apa? Lewat kesengsaraan, matanya dibutakan. Oleh karena itu, biarlah kita menyadari rasul yang besar ini. Saya mengatakan besar karena memang betul-betul dia besar, karena dia membuat tulisan itu bukan hanya sedikit, tapi hampir setengah daripada perjanjian baru itu surat-suratnya Rasul Paulus. Bahkan di Roma sangat-sangat menunjang kita menjadi anak Tuhan. Surat Roma itu membuat kita terbelalak, kita tahu siapakah Allah yang benar, siapakah kita seorang manusia yang diciptakannya orang berdosa. Oleh karena itu, di ayat 12 ini adalah kehidupan Rasul Paulus yang dijalani dalam masa-masa sulit. Dia mengalami karam kapal 3 kali. Dan dia diombang-ambingkan di laut oleh kapal yang dia tumpangi. Dengan tersiksanya, dia juga alami. Bahkan di penjara di bawah tanah pun, di penjara bawah tanah pun dia alami. Bahkan mau dibunuh, dikejar di mana-mana, dia alami. Tapi dia bisa menyampaikan ini di dalam kekurangan maupun kelebihannya, di dalam segala sesuatu kehidupannya, dia sadar bahwa dia adalah tetap miliknya Tuhan dan dia betul-betul hanya untuk Tuhan. Saya ingat satu kata-kata dari Agur bin Yaqi. Saya sampaikan di sini di Amsal 30, mungkin coba bisa dibuka. Amsal 30 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Ini masuk di Amsal, yaitu kata-kata yang bijaksana. Dari ayat 7. Ini menjadi satu keseimbangan dengan di ayat 12 dari Rasul Paulus yang disampaikan bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Saya bacakan di ayat yang ke-7.
Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ayat ini menjadi favorit bagi saya dan juga bagi banyak orang yang mengerti arti ayat ini. Artinya Agur bin Yaqi ini berdoa kepada Tuhan sebelum dia mati, lengkapilah hidupku dengan ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Artinya keseimbangan, biarkanlah aku menikmati jatah makananku sendiri yang memang bagianku, yang bukan bagian orang lain. Sekarang setiap orang berpikir kalau bisa bagian orang lain bagianku, bagian saya bagian saya. Karena apa? Kita butuh selalu lebih daripada apa yang saya butuhkan. Tapi Agur bin Yaqi menyampaikan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu Tuhan. Artinya apa? Tidak menghina Tuhan seakan-akan, ya tidak perlu Tuhan dong, saya bisa lakukan sendiri kok kenyang. Dan berkata siapa Tuhan itu? Artinya tidak ada Tuhan. Karena apa? Diriku sudah mampu untuk melewati dengan rasa puas dengan kekenyangan. Tapi kalau aku miskin, supaya aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku sebagai penghinaan buat Allah. Inilah yang disampaikan oleh Agur bin Yaqi yang selinier, seimbang dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-12. Inilah pembelajaran buat kita. Nah, ayat yang ke-13 sebagai ayat yang terakhir, tetapi belum berakhir, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari ayat yang terakhir ini ada pernyataan Rasul Paulus bagi kita semua, bahwa dia mengakui, menyatakan di dalam hidupnya bahwa segala perkara dapat kutanggung, tetapi bukan karena aku yang mampu, tapi karena Dia, Kristus Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak dan Ibu, kita harus mengikuti alur cerita ini. Kalau saya sampaikan di Polikarpus di awal, supaya kita tahu siapakah Polikarpus sampai bisa melakukan dan berbuat sampai dia mati, ya, dibakar, dan dia tidak terbakar. Bahkan dikatakan di saat itu di dalam sejarah yang saya baca, Polikarpus dibakar, tubuhnya tidak terbakar. Bahkan baunya bukan sangit atau bau yang busuk, daging yang matang, enggak. Dia merasakan atau mencium bau yang harum. Dan akhirnya Polikarpus di dalam saat dia dibakar itu dan tidak terbakar, akhirnya ditusuk dengan pisau, ya, dengan belati. Akhirnya Polikarpus betul-betul mati. Kenapa kok Polikarpus itu mendadak dilakukan seperti itu? Polikarpus adalah seorang uskup yang cukup umurnya sangat tua dan dihargai di daerah itu, di Smyrna. Dan Polikarpus diminta untuk menghujat Yesus Kristus. Dan dia tidak mau. Tapi diberitahukan oleh gubernur maupun juga oleh tentara, dia menyadari bahwa Polikarpus ini sudah tua dan orangnya baik dan berkarisma. Oleh karena itu mereka mencari cara supaya Polikarpus menghujat aja lah, meskipun dalam hatimu mengakui, tapi hujatlah Kristus. Bencilah ke Kristus, tapi hatimu tetap hanya suara. Tapi Polikarpus tidak lakukan. Sampai akhirnya gubernur di Smyrna memberikan satu sanksi, yaitu dibakar. Karena dia tetap sampai umur tuanya, dia bisa mengatakan 86 tahun
aku boleh merasakan kasih karunia, pertolongan Tuhan, dan manis rasanya. Bagaimana aku di saat aku tua, sudah saatnya aku sampai di ajalku pun, ya, lewat apapun ajal itu dia tidak tahu dan tidak mau memperdulikan, meskipun dia dibunuh, tapi dia mengatakan apa? Bahwa mana mungkin aku menghujat Yesus Kristus, karena dia sudah menyelamatkanku. Ingat, kata-kata menyelamatkanku tidak lepas dari salib Kristus. Dan dia sadar, Polikarpus hidup di tahun 60-an lebih Masehi, dan dia sudah melewati Kristus di kayu salib. Dan yang kedua, contoh yang tadi saya sampaikan, Rasul Paulus, dia pun juga mengalami hidup yang sungguh-sungguh tidak nyaman baginya. Memang modelnya berbeda dengan Polikarpus, tapi akhirnya Rasul Paulus pun, ya, kalau kita baca di 2 Timotius, pada ujungnya dia mati. Di dalam sejarah Rasul Paulus itu dipenggal. Maaf, bukan kita mau membandingkan di kehidupan kita. Kita ini manusia yang hari ini ada. Bapak dan Ibu hanya melewati hidup ini, kesulitan hidup ini, melewati sesuatu yang belum tahu pasti ke depan ada apa-apa. Polikarpus sudah di depannya ada pembakaran untuk dirinya. Tinggal dibakar, selesai. Tapi dia tetap tidak mengingkari imannya. Rasul Paulus pun, dipenggal pun, dia tetap menjadi martir dan dia hidup di dalam kebenaran imannya kepada Tuhan. Dan kalau kita ingat martir yang lainnya, rasul yang lain, ya, di Perjanjian Baru semuanya selain Yohanes yang mati dengan tua karena diasingkan ke Patmos, tapi yang lainnya semua mati menjadi martir, artinya dibunuh dan dirinya dikorbankan untuk kemuliaan Tuhan. Dan seringkali kita mengatakan, dan banyak orang di luar mengatakan, kita harus membela Allah kita. Saya bilang itu salah. Allah tidak perlu dibela. Allah itu cukup keberadaannya dan tidak perlu dibela, dan dia sudah benar. Tapi kita punya kewajiban, ya, bukan membela, tapi biarlah kita sadar hidup di dalam iman yang benar, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, sampai pada akhirnya iman itu didapatkan di dalam kehidupan kita semua. Itu yang diharapkan. Kalau kita hanya membela keagamaan kita, membela Allah, Allah itu cukup bisa membela dirinya kalau dia mau. Tapi dia tidak perlu membela dirinya karena dia memang benar. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita harus tahu bahwa Rasul Paulus dan Polikarpus berani melakukan itu karena dia sadar dua-duanya hidup setelah Yesus ada di kayu salib. Kita sebentar lagi di bulan depan kita akan merayakan kematian Yesus di Jumat Agung, dan hari yang ketiga bangkit. Di hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Biarlah kita menyadari bukan hanya Paskah atau Jumat Agung yang kelihatannya berkabung, karena salib pun seringkali di gereja-gereja tertentu diselubungi dengan warna kabung, yaitu ungu. Bukan itu. Bahkan Natal pun, yang kelahiran Yesus pun, kita juga salah menafsirkan bahwa kita bersuka cita seakan-akan berpesta pora. Kita lupa bahwa Yesus lahir itu bukan untuk kemewahan hidupnya, tetapi dia siap pada akhirnya akan disalib di hari Jumat Agung. Dan itu untuk kita semua. Kita ini ada dan diberkati dan bisa beribadah, mengaku Yesus sebagai juru selamat dan beriman. Itu bukan kebetulan, itu anugerah. Dan biarlah kita menyadari bahwa anugerah itu janganlah dibiarkan dan disia-siakan. Tekuni di dalam hidup ini, lakukan yang benar. Bahwa salib itu bukan sekedar ada di dalam hidup kita, tapi salib itu adalah murka Allah bagi umatnya yang berdosa. Tetapi murka itu diterima oleh Yesus anaknya
oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Itulah keindahan kasih Allah bagi seluruh kehidupan kita setiap anak-anaknya. Kita selalu hanya ingin menikmati dan menikmati. Kita lupa bahwa hidup ini bukan untuk menikmati sesuatu yang baik buat saya. Tapi biarlah kita belajar untuk menikmati sesuatu yang benar sesuai apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup ini. Itulah yang lebih penting di dalam kehidupan ini. Sehingga waktu kita masuk ke Paskah, kita sadar bahwa kita bukan ada seperti apa adanya dan semau kita apa adanya. Dan kita harus sadar bahwa kita memang dari semula kita memang dipilihnya menjadi anak-anak Tuhan. Ini satu hal yang harus disadari oleh kita. Kita baca di Roma 8, 28 hingga yang ke-30. Tolong salah satu bisa membacakan. Mungkin Pak Kris yang baca dengan pakai mic. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan. Kita sadar di ayat 28 itu jelas bahwa segala sesuatu itu di dalam rencananya Allah bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Itu rumus yang pertama. Dan kita harus tahu, kita bukan sekedar ada dan kita bisa bergereja dan beriman, tapi kita karena karunia dan anugerah daripada Allah, kita dipanggilnya. Dan bukan hanya dipanggilnya menjadi anak-anak Tuhan, tapi dipilihnya dan ditentukannya dari semula. Kadang-kadang ada bahasa yang mengatakan, yang disampaikan ke saya dan saya mendengar bahwa kita bukan dari semula, tapi setelah kita berbuat baik, berbuat benar, kita menjadi pilihannya. Tidak. Berbahagialah kita dan bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah kita. Kita sejak semula sudah dipilihnya menjadi anak-anaknya. Dan ini menjadi satu ucapan syukur bagi kita, bahwa ini bukan kebetulan, tetapi anugerah yang besar bagi kita semua. Setelah kita ditentukannya dari semula, ya, kita pun juga dibenarkannya dan pada akhirnya kita dimuliakannya dan kita boleh menikmati kasih karunia yang terbesar, keselamatan yang Tuhan berikan dan kita masuk di dalam surganya. Itulah janji firman Tuhan. Dan biarlah ini bukan menjadi teka-teki bagi kita atau hanya cuma menjadi satu pikiran mimpi kita. Ini kenyataan dan kita aminkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mengakhiri dengan satu prinsip kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang bukan sekedar tahu. Jadilah orang Kristen yang boleh mengalami kasih karunia dan mengerjakan kasih karunia keselamatan itu di dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak ngajak rombongan orang lain, tapi kita sadar bahwa diri kita dikasihinya dan kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Jangan sia-siakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami ada di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada bukan sekedar kami ada, dan kami dibuat dengan satu kesia-siaan di dalam hidup ini, hanya pelengkap di dalam dunia ini. Tapi kami ada karena memang Tuhan sudah menentukannya kami. Bahkan kami ditentukan, dipilihnya dan dibenarkannya dan dimuliakannya. Itulah janji firman Tuhan bagi kita. Dan biarlah salib Kristus menjadi satu jembatan, menjadi satu tanda buat kita
bahwa kita memperoleh kasih karunia sehingga salib menebus kita, memberi kepada kita melewati hari-harinya dengan penuh Tuhan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami untuk mengerti hubungan kami dengan Bapa dipersatukan oleh Yesus Kristus di kayu salib atas penebusannya. Dan biarlah kita selalu menyadari bahwa dosa yang kita buat itu bukan sesuatu yang sangat tidak bisa diselesaikan dengan Allah. Tapi biarlah kami semua belajar. Setiap saat kami minta pengampunan-Mu, minta pengampunan-Mu di dalam setiap apapun yang ada. Karena kami tahu kami adalah manusia yang kodratnya dosa. Tapi biarlah di dalam kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kepada kami keselamatan sehingga Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, jadikan juga jemaat-Mu di tempat ini berkembang, bertumbuh, dan boleh Tuhan menikmati kasih karunia-Mu dengan iman percayanya. Hari demi hari boleh mengabarkan Injil di sekitar ini sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita seberapa yang ada diberkati oleh firman Tuhan. Kita yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, saya percaya kita juga diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani hidup kita sebagaimana firman yang telah kita dengar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Paulus Setiabudi yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Imanku